Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Direktur UT Jayapura, Bapak Dr. Andes Mujadi MPD, yang saya hormati narasumber kita, Bapak Dr. Andes Pinton Nenggolan, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Selamat datang dalam kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura Series 2, di mana setelah kita melaksanakan webinar Series 1 pada minggu lalu. Perlu kami sampaikan bahwa link daftar hadir akan dibagikan pada akhir acara. Untuk itu kiranya seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan mengisi presensi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian himne UT dan Mars UT. Bapak dan Ibu peserta webinar disilahkan berdiri atau dengan sikap sempurna.
Baik Bapak dan Ibu, peserta dipersilakan duduk kembali atau menempati ruang virtual. Peserta yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur UT Jayapura sekaligus membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Andes Mulyadi MPD, waktu dan jaringan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Binton Nainggolan dalam hal ini yang akan memberikan materi dalam kegiatan webinar yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2022. Dan yang saya sayang juga para mahasiswa Universitas Terbuka Jayapura dan di mana saja Anda berada yang telah mengikuti mulai di tahapan awal yang kemarin yang pertama kita adakan webinar dan ini yang kedua, mudah-mudahan akan lebih menambahkan wawasan, pemahaman tentang hal-hal yang telah kita bicarakan dalam era sekarang ini. Untuk webinar yang kedua ini akan diberikan oleh seorang pakar, yaitu Bapak Binton Nainggolan. Dia sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, ya, tentu saja sudah paham, sudah profesional tentang bagaimana sih pentingnya menjaga keamanan data pribadi di medsos, ya. Karena dengan menjaga data pribadi di medsos, maka Anda akan terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Karena di era digitalisasi, di era cyber ini, kadang-kadang kita terjebak oleh sesuatu yang sesuatu yang tidak terduga, ya. Karena suatu iming-iming yang tidak jelas, maka kita akan terpedaya oleh sesuatu tersebut. Oleh karena itu, dalam hal pentingnya menjaga keamanan, yaitu salah satunya misalnya memisahkan antara akun pribadi dengan akun publik. Kemudian menggunakan password yang kuat. Dan berikutnya ada lagi, jangan mudah percaya pada website. Nah, bahasan-bahasan inilah yang kemudian masih banyak lagi yang akan dikemukakan oleh Bapak Nainggolan. Mudah-mudahan Bapak Nainggolan nanti akan memberikan masukan-masukan sangat berharga, ya Pak Nainggolan. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya dan atas kesanggupannya memberikan pengisian materi pada webinar yang diadakan oleh Universitas Terbuka Jayapura. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pentingnya menjaga keamanan data pribadi di medsos secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur UT Jayapura atas sambutannya. Keamanan menjaga data pribadi di media sosial sangatlah penting bagi kita yang kesehariannya mengakses media sosial di area publik dengan menggunakan WiFi gratis atau free WiFi. Tanpa kita sadari, ketika kita klik iklan yang menggiurkan dengan iming-iming bonus atau hadiah dan disuruh memasukkan kode penting, nah di situ kita terlena dan masuk ke dalam jebakan para si pencuri data pribadi. Untuk itu, kemahasiswaan UT Jayapura mengadakan webinar tersebut. Tibalah kita di puncak acara, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Materi tersebut dengan tema pentingnya menjaga data pribadi di media sosial
akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Bintan Nainggolan. Berikut saya sampaikan profil singkat dari narasumber. Baik, beliau Dr. Andes Bintan Nainggolan lahir di Irian Jaya tanggal 18 Juni 1965. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo di Kota Jayapura sejak 1 Februari 2017, betul Pak ya? Untuk perkenalan lebih lanjut mungkin Bapak bisa sampaikan nanti secara singkat untuk perkenalannya. Waktu dan jaringan disilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Endang. Salam hormat kepada pimpinan Universitas Terbuka. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada teman-teman bersama Bu Endang, audio saya bisa diterima dengan jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Jelas Pak. Baik, terima kasih. Secara alma mater, saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Fisik, dari tahun 88 selesai dan langsung merantau ke tempat kelahiran. Jadi dulu masih namanya Irian Jaya, tempat kelahiran saya itu dulu di Bintuni. Jadi tali pusar di sana, walaupun saya sudah mengabdi sekian puluh tahun, belum pernah ke Bintuni. Mudah-mudahan di antara peserta ini ada yang tinggal di Bintuni, salam hormat kepada mereka yang ada tinggal di Bintuni. Baik, itu sekalian perkenalan, anak saya 2, istri 1. Istri saya ini campuran Cina Serui, Imbiri. Jadi anak saya 2 sudah selesai semua dan 1 sudah kerja, 1 sedang persiapan untuk melanjutkan beasiswa LPDP ke luar negeri. Itu salam perkenalan pribadi, terima kasih. Baik, Ibu Endang, saya yang share materi saya atau dari Microsoft Teams? Dari kami Pak, izin Pak. Baik, langsung aja Bu ke PowerPoint-nya. Baik, judul yang diberikan kepada kami adalah pentingnya menjaga data pribadi di media sosial. Ini sesuai permintaan dari Universitas Terbuka. Bapak Ibu teman-teman sekalian, di era digital ini banyak kejahatan yang memanfaatkan data pribadi sehingga perlu dilindungi. Namun banyak masyarakat belum paham, khususnya yang para milenial, kalangan anak-anak muda, bahwa data pribadi rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi tantangan kita sebagai pengguna platform digital sebaiknya bisa melakukan perlindungan data diri kita maupun orang lain. Kalangan milenium itu senang sekali berbagi dan berinteraksi sehingga terkadang kita lupa ada orang yang menempatkan data dari kita. Ini kali biasanya kalau berdasarkan dari hasil data, ini kadang-kadang didominasi oleh kalangan secara gender, kalangan perempuan yang lebih senang berbagi informasi, berinteraksi sehingga lupa data pribadinya. Hal ini dikemukakan oleh Novi Kurnia, Koordinator Nasional Jaringan Pegiat Literasi Digital, hal tersebut. Kemudian lemahnya perlindungan data dini mengakibatkan maraknya kebocoran data. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sudah banyak kita baca secara media nasional, media online, banyak kejahatan cyber seperti hacking, peretasan maupun tracking, pembajakan media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan hingga penipuan daring. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sering mengalami bagaimana WA itu nggak bisa berinteraksi, bahkan WA kita bisa tersebar, kita nggak ada informasikan hal-hal. Ini salah satu contoh-contoh bagaimana kebocoran data kita. Dalam konteks sekarang ini, ada istilah yang boleh kita katakan, data pribadi itu adalah new oil.
Jadi istilah new oil itu sepenggal-sepenggal, minyak-minyak baru tersendiri. Terkadang kita memberikan data nama lengkap dan nomor telepon. Ini salah satu contoh-contoh saja. Pada lain waktu, kita memberikan data alamat rumah dan email. Perpaduan data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa menimbulkan masuk kita kepada kepentingan perbankan. Ini banyak hal yang sudah terjadi. Kita kemudian masuk kepada pengertian platform digital. Platform digital dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara ringkas, platform diartikan sebagai sebuah program atau rencana kerja. Arti lainnya adalah pernyataan sekelompok orang atau partai mengenai prinsip atau kebijakan. Ini istilah-istilah parpol, istilah orang lain untuk platform. Kemudian pengertian platform mengacu kepada kombinasi antara satu program perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk di dalamnya ada aplikasi. Ini sudah mengacu kepada platform digital. Karena kombinasi inilah suatu software bisa berjalan atau dioperasikan. Kemudian ada platform digital, ada sekumpulan aplikasi perangkat lunak yang berjalan secara digital. Nah, sebelum saya masuk ke dalam lagi, platform-platform ini pengertian-pengertian yang berkembang. Dari platform-platform sekarang ini berkembang, ini sudah mengarah kepada meta. Meta ini lebih tinggi lagi, lebih dinamis lagi untuk mengarah kepada hal yang lebih kuat. Bahkan sekarang sudah istilahnya ada metaverse. Semua ada beberapa platform media sosial seperti Instagram, Facebook. Mereka sudah memakai kata dasar untuk platformnya itu meta. Ini akan untuk persiapan berkembang sedemikian rupa. Itu untuk cikal bakal berkembangnya platform-platform digital ke depan. Kemudian ada lagi media sosial. Nah, sekarang ini media sosial ini orang bahkan milenium maupun ibu-ibu lebih secara gender tidak mau lagi keluar rumah. Mereka lebih senang pakai media, bagaimana bermedia dan secara sosial. Sering juga sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Ini merupakan suatu warna perubahan sosial yang sangat mendasar pada zaman sekarang ini. Kalangan milenial tidak mau lagi keluar, tapi lebih senang itu di rumah dengan menggunakan platform-platform media sosial. Selanjutnya, bagaimana kita melihat mengenai perlindungan data pribadi sesuai dengan surat permintaan dari Universitas Terbuka. Secara regulasi, pemerintah kita itu sudah mempersiapkan ada bagaimana regulasi perlindungan data pribadi. Nah, kami memulai dulu dari data pribadi secara regulasi dari kementerian maupun dari Undang-Undang Dasar 1945. Definisi data pribadi menurut peraturan Menteri Menkominfo pasal 1 ayat 1 angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yaitu tercantum dalam Permen Kominfo 20/2006 bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu. Ingat, data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Ini sudah jelas Permen Kominfo bagaimana regulasi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Kuat regulasinya. Sementara ada hak-hak privasi. Hak privasi ini secara universal kita semua memilikinya. Di mana definisi privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai
Privasi itu adalah kebebasan dan keleluasaan pribadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak privasi adalah hak seseorang untuk memiliki kebebasan dan keleluasaan pribadi. Nah, di satu sisi kita mempunyai data pribadi, di satu sisi kita punya privasi. Nah, ini semua ada regulasi yang mendasarinya. Dasar yang lebih kuat terhadap untuk melindungi data pribadi dan sisi privasi itu di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 huruf G ayat 1, yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Kuat sekali dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, ingat, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, ingat, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini merupakan hak asasi yang secara universal dan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bagaimana kita lihat keterkaitan antara hak privasi, data pribadi, bagaimana keterkaitannya? Ini tidak bisa kita lepas. Di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik, ditentukan oleh peraturan ini penggunaan setiap informasi melalui mana menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ingat, Bapak Ibu, teman-teman, kita diikat oleh undang-undang ini. Kadang-kadang kita dalam hal bermedia sosial nggak tahan di diri kita. Saya ada ini, tahu ini, saya tahu ini. Kita secara tidak sadar kita expose ke pengetahuan kita itu tanpa seizin daripada orang lain. Ini kadang-kadang menjadi suatu bumerang bagi kita dalam bermedia sosial. Maka dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadi kepada sesuai kebebasan dan kita bisa expose dalam bermedia sosial, diizinkan. Tapi kalau tidak ada sepanjang diizinkan, ini bisa kita mendapat suatu keputusan-keputusan dari orang lain yang berkaitan regulasi. Mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar hak pribadi diatur dalam pasal 26 ayat 2. Ingat, yang melanggar hak privasi diatur dalam ini. Setiap orang yang dilanggar haknya, kita semua ini, yang dilanggar hanya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat mengajukan gugatan atas kerugian. Di sini tidak disebut kerugiannya bagaimana, apakah material, fisik, apa tidak ada. Disebutkan mengajukan kerugian atas kerugian. Hati-hati. Yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Undang-undang tidak menyebutkan apakah kerugian material, kerugian, tidak. Sepanjang itu kita merasa dirugikan, bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Jadi hati-hati kalau bermedia sosial, khususnya kalangan milenial maupun setara gender. Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang merasa hak privasinya terganggu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak privasi yang memiliki unsur pidana menyatakan di dalam pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem tertentu milik orang lain. KPK saja pun tidak bisa sembarang untuk melakukan intersepsi atau penyadapan. Tidak bisa sembarang. Harus
dilindungi oleh undang-undang yang khusus untuk mereka. Sehingga lebih canggih saksi pidana ini menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lambat 10 tahun. 10 tahun, kalau sekarang usia kita sudah sekitar 30, 40, waduh, bisa-bisa kita nggak bisa melihat anak cucu kita. Atau denda paling tinggi hampir 1 miliar 800 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara data pribadi dan hak privasi terletak pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Harus izin dari orang yang bersangkutan. Nah, sekarang bagaimana strateginya kita untuk menjaga data pribadi kita di era digital ini? Kita tadi sudah menyebutkan latar belakangnya, kami sudah menyebutkan bagaimana definisi sering terjadinya penyebaran itu melalui platform-platform media sosial. Kami sudah memberikan penjelasan, definisi, kemudian kami menjelaskan, memberikan suatu legalitas yang menjaga bagaimana data pribadi, bagaimana hak privasi ini ada keterikatan. Nah, sekarang kami memberikan solusi di antara sekian banyak strategi untuk bagaimana kita menjaga data pribadi di era digital. Desakan mengenai perlunya sejumlah aturan tentang perlindungan data pribadi pun disadari oleh pemerintah. Pemerintah menyadari ini. Dan bahkan data undang-undang sekarang ini berkembang terus. Di sini dituntut juga pemerintah bagaimana mengupdate regulasi yang ada. Sebenarnya sudah terdapat sejumlah aturan perlindungan data pribadi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Tapi sejauh ini masih bersifat umum seperti peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang berlaku sejak Desember 2016. Bapak Ibu teman-teman sekalian, 2016 ini belum ada kita mengenal namanya Meta atau Metaverse. Tapi sekarang ini berkembang sedemikian rupa. Sehingga Metaverse ini sudah sedemikian maju pesatnya, tapi perangkat regulasi ini yang perlu kita update sesuai dengan zaman perkembangan IT sekarang ini. Selain itu, perlindungan data pribadi juga bisa dimulai dari diri sendiri. Saran dari kami, yang lebih kuat kita menjaga data pribadi adalah pribadi kita sendiri. Jangan kita mengharap dari perangkat atau dari diri pribadi kita. Seperti aplikasi media sosial sudah banyak menyediakan fitur verifikasi 2 langkah. Kode, cadangan, notifikasi email apabila ada pihak yang mengakses media sosial milik kita. Ini semua kita bisa ikuti di platform-platform media yang ada. Novi yang juga sebagai dosen ilmu komunikasi fisik dan politik UGM menyebut, budaya membaca atau double checking terhadap setiap informasi diterima juga penting. Kita jangan sering hanya sekedar membaca medsos, tapi juga perlu kita membaca media-media yang ada di online itu untuk bagaimana kita sama-sama menjaga keselamatan data pribadi kita. Hal tersebut untuk menjaga terjadinya hoax ataupun penipuan. Kami dari Kementerian Kominfo ya sering ada ranah ruang dari kami untuk menyebarkan secara nasional berita-berita hoax yang hampir tiap jam terjadi. Itu kita ada punya ruang khusus kepada Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Bagaimana cara kita menjaga pribadi? Novi yang juga dosen ilmu komunikasi dan fisik dan politik UGM memberikan saran bagaimana kita menjaga data pribadi. Selain banyak, saya akui, banyak cara kita. Tapi kami ambil dari seorang dosen saja. Kita harus pintar mengatur perangkat lunak, terutama password. Kadang-kadang nggak, kalau di zaman kami dulu tuh password itu dipakai tanggal lahir, password itu dipakai alamat rumah, password itu dipakai alamat nomor plat motor atau mobil. Itu dulu. Tapi sekarang ini dia anjurkan harus pintar mengatur password. Bahkan dari beberapa vendor atau dari pemilik aplikasi itu
Setiap bulan bila perlu rubah password. Ini menurut salah satunya. Memaksimalkan perlindungan data diri. Contohnya, sekarang ini email ini sudah masing-masing pribadi itu bisa lebih dari 3 atau 5. Saya akui. Nah ini coba dari secara pintar lah kepada teman-teman, memisahkan mana yang dipakai email untuk pekerjaan, mana yang dipakai email untuk transaksi, atau mana email yang dipakai untuk medsos. Ini sudah banyak. Silakan teman-teman untuk mulai memanage bagaimana perlindungan data pribadi di email-email yang dimilikinya. Antisipasi penipuan digital, seperti perbanyak membaca di media tentang modus-modus baru penipuan digital. Ini penipuan ini akan banyak berkembang terus. Contohnya pada pola pertama, pola A. Ini akan berkembang terus dengan beriringnya perubahan zaman. Kemudian akan ada modus lain lagi. Semakin banyak. Nomor satu kan rekam jejak digital seperti tidak oversharing tentang kehidupan pribadi. Bapak Ibu, ini perlu saya ada satu tekankan satu kepada Bapak Ibu dalam hal kita menggunakan kehidupan pribadi. Ingat, apa yang kita share dalam kehidupan pribadi kita sekarang ini bisa kita rekam jejak pribadi secara digital DNA ini 10, 20, 30 tahun besok bisa direkam. Walaupun Bapak Ibu sudah hapus. Tapi namanya jejak digital itu permanen. Permanen dalam arti di digital ini secara delete dalam apa tampilan, tapi digital itu bisa merekam jejak DNA-nya. Itu hati-hati dalam hal untuk memberikan sharing data-data pribadi. Kemudian harmoni, yaitu bersinergi melindungi data pribadi. Tetap waspada di era seperti sekarang ini yang bisa umur jejak digital lebih panjang dari usia kita. Jangan sampai nanti kita sudah meninggal, cucu-cucu kita, anak kita masih ada, kita tiba-tiba anak cucu kita diperhadapkan dengan data-data jejak digital masa lalu orang tuanya atau kakeknya. Ini harus kita jaga juga untuk keberlanjutan keturunan kita. Kemudian kami merekam pernyataan dari Dirjen Aplikasi Informatika, salah satu eselon 1 di Kementerian Kominfo, Pak Samuel Pangerapan. Kenapa dia bilang pentingnya kita harus menjaga diri? Dia bilang pentingnya kita harus menjaga pribadi. Yang pertama, intimidasi online terkait gender. Kita ketahui, secara fisik memang sering terjadi intimidasi gender. Di online juga terjadi hal yang sama. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa intimidasi online itu ada secara gender di online. Kemudian, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini lebih banyak bermain di ranah-ranah politik. Lawan politik kita, lawan bisnis kita, sering memanfaatkan melalui data pribadi yang ada di online kita. Ini sangat banyak terjadi. Bahkan menjadi suatu sebagai sarana senjata tertutup untuk menyerang kita di masa depan. Ini merupakan hal yang suatu hukum rimba di dunia politik maupun dunia bisnis. Ini tidak bisa dipungkiri. Kemudian menjauhi potensi penipuan lebih perbankan, lebih menyolok sekali. Kemudian menghindari potensi pencemaran nama baik. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana anak cucu kita yang akan melanjutkan kehidupan ini, kita bagaimana kakek opanya, orang tuanya, tiba-tiba diperhadapkan dengan suatu data-data masa lalu orang tuanya. Kemudian kita mengendalikan data pribadi kita sendiri, sebagaimana yang sudah kami kemukakan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, data pribadi kita sangat sensitif. Ingat, sangat sensitif. Kami punya pengalaman dalam hal pelamaran pekerjaan, ada beberapa suatu konglomerasi atau suatu perusahaan multinasional. Mereka langsung minta akun platform media sosial milik yang bersangkutan.
Mereka telusuri sampai 10-20 tahun sebelumnya. Mulai SD, SMP ditelusuri. Bagaimana kehidupan yang bersangkutan ini secara media sosial. Mereka telusuri. Jadi hati-hati kepada Bapak Ibu tentang masa lalu. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan ucapan kita. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Sesuai teori Maslow menyebarkan foto-foto vulgar kita. Ini berpengaruh terhadap masa depan kita. Sehingga maka dari itu mari kami dari pemerintah yang menangani informatika saling menjaga baik data pribadi maupun data orang lain. Jangan sampai data pribadi kita jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian dalam hal menjalani platform-platform digital ke depan yang semakin berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber Pak Binton Nainggolan. Kita berikan aplaus untuk beliau. Jadi intinya dimulai dari diri sendiri dulu ya Pak ya, untuk mengamankan data pribadi kita. Apalagi sekarang di medsos kebiasaan kita untuk men-share kegiatan-kegiatan kita tanpa kita sadari data atau dokumen kita terekam di digitalisasi. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal pokja dan pertanyaan, atau langsung raise hand dengan mengaktifkan fitur raise hand-nya dan membuka video serta unmute. Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Baik, izin Bu Endang sebelum teman-teman memberikan suatu pemikiran. Ya, Pak. Saya 8 tahun mengajar di Universitas Cendrawasih, di FISIP, Uncen, tahun 2000 sampai 2006 atau 2008. Saat itu saya masih punya waktu yang bisa secara, itu dulu, belum ada pakai. Itu teman-teman mahasiswa punya ada suatu kerinduan bagaimana data mereka saat dulu itu ingin mereka mau angkat. Kenapa? Karena sampai sekarang ini sudah banyak itu yang mahasiswa-mahasiswa itu sudah ada yang anggota DPR, ada yang wali kota, bupati, ada pejabat. Itu mereka merasakan suatu ada kebutuhan, suatu kebutuhan dari mereka itu untuk mengaktualisasikan ini loh. Itu makanya kalau sistem reuni-reuni yang ada dulu itu salah satu wujud. Salah satu wujud gimana? Ingin mengaktualisasikan diri. Padahal saat itu belum ada secara digital untuk merekam. Dan ini bisa kita lihat. Mungkin Bu Endang atau teman-teman ini bisa melihat juga. Reuni angkatan ini sekian. Ini merupakan satu aplikasi, suatu kebutuhan. Nah, tapi jangan sampai itu tadi karena kebutuhan ini bisa menjadi aktualisasi, saling berkomunikasi. Itu tambahan-tambahan kami. Baik, terima kasih Bapak. Yang mau bertanya silakan. Menulis di kolom chat atau raise hand. Mungkin Pak Alexius ada yang ingin ditanyakan? Ada tambahan Bu Endang kepada teman-teman sekalian mengenai perusahaan multinasional atau konglomerasi yang sedemikian rupa dalam perekrutan tenaga. Ini pengalaman kami, Bu, dan pengalaman kami juga dalam hal untuk universitas yang sedemikian rupa di luar negeri. Mereka itu menelusuri account platform media sosial. Itu telusuri. Biarpun kita sudah delete permanen di aplikasi kita. Delete, hapus sudah. Tapi jangan harap
itu hilang secara DNA. Jangan harap, karena itu kalau perusahaan multinasional ingin mengetahui siapa yang bersangkutan ini. Ingin mengetahui siapa yang bersangkutan ini. Makanya dalam hal kita menyebarkan informasi data pribadi, teman kita tanpa seizin, mereka kan lihat orang ini senang nggak menyebarkan informasi. Ini penilaian. Kalau memang sudah sampai kayak gitu, itu kondisi kita bisa menjadi suatu poin kepada suatu perusahaan multinasional dalam jejak karir kita ke depannya. Mungkin kita diterima, tapi jejak karir kita ini menjadi salah satu poin. Ini kami terima dari beberapa CEO perusahaan-perusahaan yang merupakan kalau kita tukar pikiran bagaimana mengkaderkan kepemimpinan seseorang ke depan. Nah, di pemerintahan juga dalam lingkungan ASN ini sudah diatur juga dalam peraturan pemerintah. Bagaimana rekam-rekam jejak digital ini sekarang menjadi suatu acuan dalam penilaian suatu kinerja seseorang pegawai juga. Rekam digital ini sangat penting. Hati-hati sehingga ada istilahnya penilaian kepemimpinan bagaimana seseorang itu dalam hal kehidupan sehari-harinya maupun dalam bernegara maupun berkomunikasi atasan bawahan. Ini juga sudah merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan yang semakin meningkat hari ini. Demikian tambahan Bu Endang. Kalau memang ada yang lain silakan. Izin Pak, ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan aja Pak ya. Iya. Dari Sarah Rimosan dari Jayapura. Apa yang harus kita lakukan jika data kita sudah bocor dan kita tidak mengetahui siapa yang melakukannya? Misalnya di Facebook, yang biasanya kita di-hack itu Pak. Itu bagaimana yang harus kita lakukan? Silakan Pak. Memang kalau kalau kerugian itu negatif, itu bisa kita ajukan bisa kita ajukan secara unsur kepidanaan. Tapi kalau kami di Dinas Kominfo, peralatan kami masih terbatas, tapi di Polda, peralatan mereka bisa merekam jejak, melihat alur distribusi suatu pesan yang masuk ke Facebook itu. Bisa mereka rekam alurnya. Sehingga kalau memang merasa ada bocoran data yang merugikan pribadi tadi, merugikan itu bukan hanya fisik, ada merugikan hanya bisa melapor ke kepolisian. Karena di kepolisian di Polda itu ada namanya Direktorat Cyber, bisa mereka telusuri sumber postingan yang ke Facebook itu bisa dilihat secara detail alurnya dari mana. Bisa. Tapi kami di Dinas Kominfo masih perangkat kami sederhana, tapi secara proses bisnis dalam digital itu bisa dilihat, ditelusuri. Sehingga kadang secara nasional itu gampang sekali carinya, gampang sekali. Contohnya account yang diretas ini di Jakarta, tapi peretasnya itu di Batam, bisa. Jadi nggak mengenal wilayah. Demikian, bahkan di luar negeri bisa dikejar. Kalau nanti bekerja sama dengan Badan Cyber Internasional. Saya kira gitu, Bu. Baik, untuk di Polda sendiri itu di bagian apa ya Pak? Cybercrime-nya atau di bagian apa Pak? Cybercrime, ada khusus tersendiri. Mereka punya alat sendiri, karena itu merupakan salah satu alat vital negara. Jadi itu ini berkolaborasi ke Mabes Polri, berkolaborasi juga ke badan internasional, sehingga bisa ditelusuri. Bahkan Telegram sekalipun, Facebook itu bisa mereka lihat alur bisnis chattingan satu platform medsos itu bisa dilihat sebelum masuk ke account yang bersangkutan. Baik, sudah cukup jelas ya, Pak Sarah? Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, untuk mengenai data perbankan, ini yang sering terjadi. Nah, sepanjang bukan jari kita, ingat, sepanjang bukan jari kita yang mengklik, perbankan itu bisa melihat, ini klikan ini dari handphone siapa, bisa ditelusuri. Sepanjang itu, hati-hati juga handphone.
Karena handphone ini transaksi bank sekarang ini sudah sedemikian familiar. Sudah familiar. Kalau itu tidak dari handphone kita yang kita lindungi, itu bisa kita komplain ke bank, minta ganti rugi, itu dilayani secara kerugian fisik. Dan kemudian akun-akun yang sudah bocor itu minta ke bank, robah sandi semua. Hati-hati memberikan nama orang tua ibu kandung sendiri. Hati-hati, ibu kandung. Karena perbankan sangat sensitif sekali kalau meminta nama ibu kandung. Kepada kita juga sekalian untuk perbankan, demikian juga. Kalau sudah bocor, contohnya di perbankan. Tapi secara finansial, sepanjang itu tidak dari jari kita ya, masih bisa dikomplain dan ada ganti rugi. Dan kalau ini terjadi, minta dan langsung hubungi ke pihak bank, robah semua aplikasi isian input untuk penginputan data kita. Saya kira gitu yang kalau yang berkaitan dengan finansial maupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kami kembalikan Bu Endang. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada, saya bacakan lagi Pak, ada yang bertanya. Dari Winda Aprialna, Jayapura. Sekarang maraknya jual beli online Pak. Pertanyaannya, seseorang penjual bisa mengupload foto pembeli yang dibilang PHP atau dengan kata lain tidak jadi membeli barang tersebut. Itu kena pasal berapa Pak? Jadi dia mau. Ya, makasih Bu Enda sama Winda Apriliana. Aduh ini kalau saya harus masuk kepada teknis mengenai toko online ini. Mohon maaf ini kalau soal itu harus kita buka lagi. Ada memang pengaturannya, tapi hati-hati. Karena ya kita sudah bersama sering mendengar ada terjadi keributan saat pengantaran pengorderan itu tidak sesuai dengan orderan kita atau tidak sesuai dengan apa. Tapi hati-hati karena dalam hal toko online ini mereka ini melaksanakan pengiriman penjualan mereka kepada konsumen mengacu kepada nomor handphone kita. Handphone kita itu secara notifikasi sudah mengacu kepada GPS. Itu tercatat semua di GPS itu dibagi di toko online. Mereka akan lihat notifikasi link online-nya itu GPS lokasinya di mana. Mereka tahu. Nah, kalau pada saat dikomplain ada terjadi suatu tidak sesuai dengan gambar kita, berarti ada yang bocor, ada yang hack nomor kita. Itu pasti, nggak bisa lagi dipungkiri. Tapi kalau kita contohnya hanya mau main-main, iseng, namanya iseng, kita bisa dapat komplain dari yang bersangkutan dari toko online tersebut. Atau bisa jadi bekelai fisik pada saat pengantaran barang tersebut. Itu sering terjadi. Tapi kalau sekarang ini kalau memang itu terjadi, pihak toko online bisa dikomplain kalau memang tidak sesuai dengan. Tapi biasanya karena ini sudah sedemikian rupa, aplikasi yang sedemikian update terus, ini hal-hal seperti ini bisa dihindarkan dari pihak online-nya, toko online. Tapi sekarang kalau memang ini data kita contohnya bocor atau handphone kita dipakai anak kita, ada iseng-iseng juga melakukan pembelian online lewat nomor kita, bisa saja terjadi di lingkungan keluarga kita. Tapi kalau untuk ini bisa untuk seperti tadi itu harus kita buka lagi undang-undang elektronik mengenai toko online. Mohon maaf kalau Winda Apriliana kurang memuaskan karena harus kita buka lagi pasal-pasal mengenai tata cara perdagangan online. Demikian Bu Endang. Baik, Winda sudah jelas? Jadi Winda bisa komplain ya kalau di PHP sama pembelinya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga Pak, dari Pak Alexius Baspian Palalo. Ya. Nah, apakah kita bisa melapor orang yang menggunakan foto atau data pribadi kita untuk membuat akun medsos atau akun palsu Pak? Bisa. Dan itu sering terjadi. Hanya bagaimana, tolong kirimkan dulu. Karena dia sudah retas nomor kita. Dia ganti nomor kita itu.
Makanya hati-hati dalam hal untuk memberikan gambar-gambar aktivitas kita itu, hati-hati. Itu bisa di screenshot, gampang aja. Di screenshot dia, di apa formatnya itu, nah, sehingga bisa menjadi tampilan gambar kita. Padahal bukan kita. Itu sering terjadi dalam hal hacker-hacker kepada nomor-nomor WA. Jadi kepada hati-hati. Contohnya kalau kita punya suatu foto-foto apa itu, kita harus punya, saran saya, mulai sekarang ini kepada teman-teman dalam hal mengirim gambar di medsos, kan ada sekarang ini aplikasi-aplikasi foto. Bikin di bawah dagu kita itu, nama yang secara transparan itu bikin sampai 75%. Tapi tulisannya itu masih jelas. Nama inisial yang secara tulisan kontasinya itu inisial milik sendiri. Sehingga kalau di crop atau di screenshot, kalau di bawah dagu ini kan atau di samping pipi ini kan, itu akan pasti kelihatan, terbaca. Dan ini sudah banyak dipakai oleh kalangan-kalangan pemilik intelektual, seniman-seniman. Sehingga dibikin inisial pakai kontasi milik sendiri, tapi transparannya 75-80%, sehingga bisa terbaca. Sehingga untuk menjaga foto-foto yang sudah kita share di aplikasi-aplikasi platform itu, ini bisa kita nyaman. Contohnya kalau di crop atau dipakai di screenshot oleh orang yang tidak bertanggung jawab, langsung bisa kita lihat, oh ini pasti kita punya. Saya kira gitu. Kecuali ada saja orang lain mengambil foto kita, di screenshot orang pihak lain, itu dipakai, itu bisa saja. Tapi sepanjang ini data itu dari database kita, kemungkinan kita bisa nyaman lah. Nggak harus terganggu lagi mengenai orang lain pakai data kita. Jadi istilah apanya itu pakai watermark. Ini sekarang dari tukang foto di Bali yang sering pakai mereka menggunakan jasa, mereka sudah tidak lagi face to face, mereka sudah pakai online. Ada istilah apanya itu pakai watermark untuk penulisan, dan bahkan durasi waktunya ada 2-3 bulan langsung delete, tidak permanen di digital. Itu ada istilahnya. Tapi itu ada beberapa aplikasi-aplikasi tertentu yang harus kita beli di dunia maya. Saya kira gitu. Baik Pak Alexius, sudah cukup jelas atau ada tambahan lagi? Mungkin rekan-rekan yang lainnya ada yang ingin bertanya? Jadi tambahan untuk mengenai watermark ini, Bu, ini pengalaman saya waktu di Bali kurang lebih 4 bulan lalu. Tiba-tiba saya dikunjungi seorang fotografer profesional. Tidak seperti layaknya yang dia minta foto apa tidak. Dia bilang, Pak, saya bisa jaga pribadi Bapak. Kalau Bapak sepanjang belum tidak menyetujui foto ini, silakan, nggak masalah. Itu akan terdelete. Jadi setiap foto yang dikirim ke kita itu hasil jepretan itu ada watermark. Ada. Sehingga kalau kita mau crop dia model bagaimanapun, watermarknya ini nggak hilang, Bu. Kalau kita screenshot dia tidak akan hilang. Nah ini nggak bisa kita dia kan bisa lacak. Ini saya punya foto ini sudah lari kemana? Nah itulah semakin majunya, semakin berkembangnya platform digital sekarang ini, sehingga penyalahgunaan gambar milik kita itu bisa. Bahkan dia sudah wanti-wanti, kalau Bapak tidak pakai ini 2 bulan akan terhapus secara otomatis. Itu ada terhapus. Sehingga contohnya kalau kita rekam itu kita masukkan ke dalam penyimpanan kita, eksternal hard disk kita. Itu tersimpan, tapi 2-3 hilang. Kalau itu dia punya hak pemiliknya itu tidak mau, tidak berikan suatu izin. Itu, Bu. Jadi sudah makin berkembang sekarang ini. Jadi jangan khawatir kepada teman-teman. Contohnya bagaimana data foto-foto kita itu silakan bisa share, tapi dengan catatan pakai watermark. Atau pakai tulisan-tulisan yang kita tempatkan di mana tidak mengganggu eksistensi foto kita itu
bikin transparansinya 70 atau 80%, tapi masih bisa terbaca tuh pontasi kita itu. Begitu Bu Endang, teman-teman sekalian. Iya Pak, kayak yang WhatsApp sekarang itu ya Pak ya, pengiriman itu kan ada yang teknologi baru Pak, ya pengiriman gambar hanya bisa diakses 1 kali itu ya Pak ya. Jadi pada saat kita bukan setting. hanya gambar, suatu dokumen juga berkali-kali itu bisa diterbaca. Kita nggak bisa lagi kirim ini contohnya kepada 2 atau 3 account, cukup 1 account. Itu bukan hanya itu saja. Jadi untuk menjaga itu. Jadi gambar itu memang juga agak sensitif sekarang ini. Kadang-kadang itu ada seorang fotografer profesional, dia tidak izinkan untuk kita share. Kepada kita saja dia kirim. Itu bisa. Kayak yang fotografer profesional. Tapi itu aplikasinya itu berbayar Bu. Harus kita beli. Iya Pak, betul Pak. Kebanyakan berbayar Pak, kalau watermark. Iya. Baik Bu. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, bagaimana sekarang ini platform-platform ini bisa menjadi sumber pencarian? Kalangan anak-anak muda milenial, dan kami sudah lihat sekarang ini, mereka itu bisa punya penghasilan besar. Punya penghasilan yang sangat besar dari banyak sekarang ini mereka ini apunturir, petualang-petualang baru. Mereka foto itu dimanapun mereka, dia foto. Ini menjadi suatu sumber pencarian. Bahkan ada aplikasi-aplikasi bisa dia foto dari berbagai macam tempat dan harganya wow, fantastis dan berlaku secara internasional. Ini motivasi kepada anak-anak muda bagaimana untuk mulai menggeluti mendalami platform-platform digital. Kedepannya ini akan berkembang dan merupakan sumber mata pencaharian. Tambahan dari saya. Baik, Bapak Ibu, Ibu Endang, masih ada yang bisa memberikan suatu respon lagi? Silakan. Ya, yang ingin bertanya silakan, ada lagi Pak. Ya. Dari Novianti. Pertanyaannya, apabila kita salah satu akun sosial media kita ada yang dihack, kemudian dipergunakan untuk tindak kejahatan oleh hacker, apakah setelah kita melaporkan kita lebih baik membuat akun baru atau kita masih memakai akun yang lama Pak, atau masih aman? Tergantung yang bersangkutan. Contohnya WA. Ini sering terjadi di kita nih. Sering terjadi sampai 2-3 minggu kita nggak bisa terima informasi dari teman kita atau grup kita. Tapi ini bisa dipulihkan. Bisa dipulihkan karena teman-teman kita ini kan bukan lagi puluhan lagi, ratusan kita sudah tersebar di teman-teman. Kalau kita bikin yang baru, kasihan nanti teman-teman yang sudah membuat account kita, dia punya data pribadinya, nggak bisa dia menghubungi kita. Ini merupakan kelemahan bagi kita di satu sisi. Ini bisa kita pulihkan dan ini sudah sering terjadi, tapi itu tadi kita harus masuk kepada vendor penyedia nomor itu sehingga segala sesuatu input data kita harus perbarui. Kita nggak usah ganti, kasihan. Kalau kita ganti nanti orang lain yang sudah memiliki nomor kita itu, akun kita itu harus kehilangan lagi. Sementara untuk mengingat itu bukannya waktu yang singkat, itu bulanan bahkan tahunan baru kita bisa peroleh untuk memulihkan akun itu. Jadi saran saya jangan dihapus. Hanya kalau memang contohnya nomor kita itu yang jebol itu adalah dari nomor salah satu vendor seluler, kita langsung pergi saja ke pelayanannya, kita minta diganti, di refresh ulang dengan catatan data-data apa gitu itu semua diperbarui lah. Saya kira gitu Bu Endang. Baik Pak. Pak, kalau kita yang tadi sudah kita di hacker di media sosial, kemudian dia kan biasanya ada
kena keuangannya. Maksudnya kita suruh transfer Pak ya, transfer dana gitu. Nah, untuk pengembalian dananya itu apakah kita bisa lacak secara langsung atau bagaimana Pak? Berapa lama Pak? Nah, kalau pelacakan ini itu tadi, karena nomor yang masuk ke itu bukan melalui bank. Kita harus pisahkan dia ke pebobolnya, apa kita itu lewat medsos atau melewat bank. Kalau melewat medsos, mungkin ya sudah, kita apa boleh buat, kita kerugian dari kita karena itu tadi kita nggak bisa menjaga data pribadi di medsos. Tapi kalau lewat perbankan, kita lihat apakah jari kita yang mengklik. Kalau jari kita yang mengklik, perbankan akan telusuri dari di mana. Tapi kalau bukan jari kita yang mengklik, akan penggantian. Akan ada penggantian. Dan ini sudah saya alami sendiri. Dan diganti utuh. Sepanjang bukan jari kita yang mengklik untuk transaksi perbankannya. Saya kira gitu. Oke, pertanyaan lain dari Selvina. Dari Biak Pak, bagaimana Ya. kita menangani akun kita yang didoakan atau digandakan oleh orang lain? Silakan Pak. Baik, sekarang kalau mengenai Facebook tadi itu ya jujur aja itu harus kita bagaimana ya, kita pertama kita rubah apa semuanya, semua aplikasinya kita lihat dulu apakah yang dia apa itu betul-betul masuk ke kita punya account. Kita lihat kalau memang masuk, sandi-sandi itu masih bisa nggak kita rubah, selamatkan. Karena kasihan kalau Facebook kita orang sudah banyak yang tiba-tiba lagi langsung kita bikin baru kan, orang kehilangan komunikasi. Kalau memang udah double, lihat ini double ini dari mana. Jadi bisa ditelusuri. Karena untuk pelayanan manual Facebook di Jayapura ini kita harus pergi ke Jakarta. Nggak mungkin kan? Nah, terpaksa ya kita lihat akun yang double itu mana yang sebenarnya asli kita tuh sesuai dengan input password kita yang kita sesuai. Kalau memang kita lihat dia ada tidak sesuai dengan kita, ya sudah, kita langsung perkuat aja keamanan kita punya itu. Yang lainnya itu langsung robah dan biar aja, kita langsung robah, update status kita semua di dalam media sosial itu. Saya kira gitu Bu Endang. Memang kalau double gitu memang ya itu tadi seperti pertanyaan sebelumnya, foto kita dipakai akhirnya dipakai untuk juga medsos kita. Itu bisa saja. Kita mana yang asli yang kita punya ya kita pakai aja. Tapi hati-hati kalau di dalam medsos itu jangan sekali-sekali kita share yang berkaitan data-data kita yang berkaitan perbankan. Baik, yang ingin bertanya langsung silakan aktifkan raise hand dan unmute mikrofonnya. Ada yang masih ditanyakan? Karena perlindungan data pribadi di medsos itu sangat penting. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa yang biasanya ini kenapa nama saya sudah dipakai oleh orang lain, kenapa akun saya sudah dipakai orang lain. Nah, silakan bertanya mumpung ada Bapak Binton selaku Kadis Kominfo yang ingin menjelaskan. Ada satu barangkali yang perlu kita nggak tahu jalan garis tangan ini para mahasiswa ini nanti 10 tahun ke depan jadi anggota DPR, calon bupati atau wakil bupati, itu kita nggak bisa pungkiri. Hati-hati sekarang ini dalam bermedsos. Hati-hati. Karena itu bisa dipakai oleh orang lain, ya itu tadi saya bilang. Kita nggak tahu, masih muda-muda sekarang ini, mahasiswa masih muda. Seperti yang saya bilang tadi itu. Kadang-kadang itu akhirnya pada 10-20 tahun, medsos kita apa yang kita perbuat ini dipakai senjata untuk menjatuhkan. Itu dipakai. Hati-hati dalam hal bermedsos sekarang ini. Itu Bu, tambahan yang mengenai yang untuk bermedsos tadi, sehingga tidak kita didobelkan kita punya medsos, akun kita, akhirnya kita dirugikan. Dan kalau merasa dirugikan bisa dilaporkan ke Polda, ada khusus yang menangani kriminal
cyber di sana. Baik, nggak ada yang ditanyakan lagi? Kita masih menunggu Pak pertanyaan berikutnya. Baik, sambil menunggu dari teman-teman barangkali, ada satu dinamika yang terjadi saat ini, Bu Endang dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Platform media sosial itu sudah sedemikian rupa. Kita sudah sangat familiar dengan platform-platform media sosial yang sekarang ini. Tapi kita tanpa sadari platform-platform media sosial yang ada sekarang ini, mereka sudah pakai meta. Baik WA, mereka ada tulisan di situ meta. Facebook ada tulisannya meta. Instagram meta. Ini apa? Kita harus siap ke depan ini bahwa ada satu loncatan digital ke depan yang sangat-sangat baru. Namanya metaverse. Metaverse. Mungkin agenda saya ada suatu kegiatan ke luar kota. Tetapi secara virtual, secara fisik, saya bisa tampilkan diri saya tidak ada di Jayapura. Itu metaverse. Dan itu lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi itu bisa bagaimana pemanfaatan digital untuk ini. Ini kalau sampai kita tidak safety betul terhadap data pribadi kita, karena kerjanya metaverse adalah berbasis link. Link. Contohnya link kita itu sudah dibocor kepada orang lain. Ini bisa dimanfaatkan orang lain untuk menggunakan. Ini akan kacau. Lebih parah bocoran kasus ini kalau nanti dipakai untuk kepentingan. Contohnya Ibu Endang minta saya untuk narasumber. Tapi tiba-tiba kok ada muncul virtual saya yang narasumbernya lagi. Itu lebih parah lagi, Bu. Lebih parah lagi. Jadi ke depan ini suatu lompatan digital yang kita harus siap. Ini sudah bisa kita lihat juga dalam hal game. Anak-anak muda sekarang game ini di rumah tapi dia bisa masuk ke danau hutan. Pakai kacamata apa, tapi dia duduk aja di rumah dia. Tapi dia bisa berkelahi di tengah hutan. Bisa berenang dia di laut. Bisa. Itu namanya metaverse. Itu lebih dinamis lagi. Aduh, gitu loh. Di sini kita kalau yang orang-orang tua zaman-zaman ini gigit jari melihat situasi itu. Kita ketawa lihat orang nari-nari di salah satu tempat, padahal dia secara virtual sudah ada di tempat lain. Itu metaverse itu sudah sedemikian rupa. Jadi platform media sosial ini, mereka ini sudah mempersiapkan diri terhadap hal itu. Sudah persiapkan diri. Makanya semua pemilik owner platform media digital itu pakai meta di bawahnya. Karena ya itu tadi mereka sudah mempersiapkan ini maju lompatan yang lebih maju ke depan. Jadi yang dari judul ini media sosial ini saat ini kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan ini bukan lagi tapi sudah metaverse. Saya kira gitu Bu. Ini lebih kompleks lagi. Kita harus siap diri dan harus siap perubahan ini. Kita nggak bisa hentikan perubahan yang ada. Ini sudah terjadi kalau contohnya dunia game. Kita kan melihat itu orang menari-nari di satu tempat padahal dia ada di konser salah satu konser berbayar lagi. Ini ke depan akan sedemikian rupanya. Saya kira gitu Bu untuk ke depan. Iya Pak. Iya. Apalagi anak muda sekarang itu memang anak muda yang generasi apa ya Pak? Meta Pak ya. Jadi semua informasi inginnya anak muda langsung share. Kemudian aplikasi-aplikasi yang terbaru itu semuanya digunakan oleh kalangan muda. Jadi pintar-pintarnya kita untuk membatasi data pribadi kita ketika kita ingin men-share ke media sosial. Jadi bukan data pribadi lagi Bu, link itu harus kita jaga betul.
Karena link itu tadi seperti saya bilang, bisa saja ibu udah minta saya, tiba-tiba muncul virtual saya. Wah, ini yang mana ini? Kan ibu kan jadi terkejut juga kan. Itu bukan lagi mengacu kepada database, tapi mengacu link. Link ini sekarang rahasia, nggak bisa sembarang. Kalau ada hal-hal yang sangat prinsip. Itu nanti di metaverse itu akan berbicara link, bukan satu link. Itu bisa dimanfaatkan beberapa link untuk disubmit kepada yang kompeten yang mau melakukan. Bisa Bu, itu tidak akan. Contohnya kalau rapat, ada rapat CEO, ada kursi pimpinan, nggak ada secara fisik orangnya, tapi secara virtual dia ada di situ. Fisiknya ada di tempat lain. Nah, ini bisa jadi Bu. Jadi bukan hanya sekedar database, tapi virtual linknya itu hati-hati juga. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang ini yang sedang berkembang di tingkat Kementerian Kominfo dan secara nasional, Pak Menteri Kominfo lewat Dirjen sudah memberikan deadline. Beberapa platform digital harus yang namanya platform sistem elektronik, PSE. Sekarang ini lagi hangat ini. Harus, nggak ada cerita. Harus mendaftarkan diri ke Kementerian Kominfo. Dikandung maksud apa? Itu tadi. Sehingga pergerakan daripada platform media sosial tadi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo bisa menelusuri. Contohnya ada terjadi suatu tadi itu hal-hal seperti yang tadi yang teman-teman sudah informasikan. Mungkin dari cyber kriminal Polda mungkin bisa mereka. Tapi secara nasional peraturan itu tadi Kementerian Kominfo sudah, dan semua platform PSE sistem elektronik sekarang ini sudah mendaftar. Sisa ada beberapa saja, itu pun masih dikasih batas waktu. Sisa 1, 2, 3 platform digital terakhir yang kita dengar itu Google. Itu masih dihitung, tapi informasi terakhir kami dengar mereka sudah mendaftarkan diri. Telegram yang sudah sedemikian besar ini sudah masuk mendaftarkan diri. Ada beberapa itu tadi yang kayak saya dengar, Facebook sudah mendaftarkan diri pada injury time, mereka sudah mendaftarkan diri. Hanya Google ini saya masih ikutin. Tapi informasi yang saya dapat, mereka karena platform sistem elektronik di Google itu sangat banyak, sehingga ini mungkin mereka membatasi terhadap khusus yang untuk di Indonesia. Sehingga saat ini yang berkembang, yang sedang viral di Indonesia itu bagaimana PSE, platform sistem elektronik, semua sudah didaftarkan oleh kementerian. Dan itu ranahnya pemerintah untuk mendaftarkan sehingga menjaga tadi. Jangan sampai itu tadi ada hal-hal yang dari platform digital tadi itu, yang untuk ke medsos itu, banyak hal-hal yang tadi kita tidak inginkan, sehingga bisa diatasi. Jadi ini sedang rame-ramenya Bu, orang semua memberikan pemikiran-pemikiran. Karena ada beberapa juga yang media-media nasional seperti CNN, ini bagaimana? Karena ini mereka juga platform sistem elektronik. Ada beberapa pemberitaan yang masuk dalam ranah-ranah media sosial. Ini juga. Jadi semua ini sekarang tidak dibenahi oleh pemerintah melalui Kominfo, sehingga melalui induk-induk ini semua, safety, keamanan data, keamanan pribadi, keamanan mengenai data-data apa itu bisa tersafety, maupun dari unsur keamanan nasional. Semakin meluas untuk unsur keamanan nasional. Tambahan Bu, barangkali dengan sekarang ini ramainya PSE, ada kalau berita online nasional kita dengan PSE. PSE itu adalah platform sistem elektronik. Itu semua masuk di dalam. Berarti yang kemarin informasi WA, kemudian Instagram, dan satu lagi tuh Pak, itu sudah aman ya Pak ya? Nggak jadi blokir ya Pak? Nggak jadi. Tapi yang sekarang ini kan Google.
Orang kan semua rame. Bagaimana kalau Kominfo mau blokir ini Google? Karena semua handphone ini seluruh Indonesia ini kan. Betul, Pak. Tapi nggak apa-apa. Karena kita harus punya kemampuan, negara harus punya kendali. Nanti secara dilihat dan ada peraturan statement terus, kita beri peringatan pertama kepada Google sehingga mereka harus dia karena handphone kita ini semua tergantung pada Google. Gmail semua itu ada di Google. Handphone bisa kalau Google ditutup ya itu tadi. Ini sudah dan semua sudah masuk untuk mendaftar di Kementerian Kominfo. Hanya 1-2 tapi saya dengar ini Google sudah dalam proses pendaftaran kalau nggak salah satu. Siap, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya berikan closing statement dari narasumber. Pak, silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Endang yang kami hormati, pimpinan Universitas Terbuka dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh dimanapun berada lewat jaring ini. Singkat saja dari kami, data pribadi itu pribadi punya, cukup pribadi. Kalaupun mau di-share, harus kita pintar-pintar siapa yang mau kita berikan share-nya. Jangan sampai disalahgunakan. Itu saja statement closing dari kami, Bu. Terima kasih kepada Universitas Terbuka yang beri kesempatan bagi kami untuk sama-sama berbagi ilmu kepada teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang sudah ikut dalam jaringan ini. Kurang lebih ada 21 account yang saya lihat yang sudah masuk. Hormat dan sukses kepada teman-teman untuk melanjutkan studinya sehingga apa yang diharapkan, dirindukan bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya penyerahan sertifikat secara virtual kepada panitia, bisa di-share. Bapak izin menyampaikan sertifikat sebagai narasumber, Pak. Baik, terima kasih panitia dan Bu Endang dan pimpinan Universitas Terbuka Jayapura. Dan ini sudah kami terima atas sertifikatnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Kiranya materi tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, untuk sesi foto bersama kepada seluruh peserta webinar, disilakan mengaktifkan video jika memungkinkan. Kepada panitia, silakan. Dihitung ya, Mas Rama. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah, panitia? Sudah, Bu. Oke, sudah. Demikian webinar kemahasiswaan UT Jayapura seri 1-2. Sampai bertemu di kegiatan webinar kemahasiswaan UT Jayapura lainnya. Tentunya dengan topik-topik menarik dan semoga pesertanya lebih banyak lagi. Seluruh peserta diharapkan mengisi link presensi dan pastikan penulisan nama serta email dengan benar, karena kami akan mengirimkan sertifikat digital pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ada pepatah Jawa yang cukup terkenal, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Maksudnya, berbagi kebaikan ke tetangga disimpulkan dengan mangkok dipercaya adalah sistem keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan meninggikan pagar rumah. Mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur UT Jayapura, kepada narasumber, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Jika dalam pelaksanaan webinar
terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu, Pak. Bapak. Ya, kami ingatkan kembali link presensi akan kami tutup pada pukul 1 siang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan mengisi link presensinya.